Anak hebat itu saya gagal tapi saya mau bangkit lagi. Itu anak hebat. Jadi nilai-nilai itu yang saya mau ajarin beserta orang tuanya juga. Yuk jangan tekan anak kita untuk seolah-olah menjadi sempurna. Ini dapat Kasian. Hai, jumpa lagi dengan sahabat-sahabat YPAC Jakarta bersama kami dari channel YouTube Bincang Seru yang akan menampilkan berbagai topik, berbagai kisah yang bisa kita share, kita cerita-cerita tentang banyak hal yang berkaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan untuk parenting pada perkembangan anak-anak dan juga khususnya anak-anak berkebutuhan khusus. YPAC Jakarta menemani kita semua, menemani Anda semua, dan hari ini kami mengantarkan seorang sumber yang luar biasa. Beliau tinggalnya tidak di sini sebetulnya, dan bisa kita minta waktunya untuk datang bergabung bersama kita. Beliau adalah Ibu Monik. Selamat siang Ibu Monik. Selamat siang Pak Agus. Terima Ibu kasih Monik. loh. Aduh, apa kabarnya Ibu Monik? Baik, saya sangat berterima kasih banget nih dikasih kesempatan untuk datang di sini. Baik, Bu Monik ini adalah ibu dari dua orang putri yang cantik-cantik, yaitu Rachel dan Claire. Dan saat ini Ibu Monik dan keluarga tinggal di Perth, Australia. Khusus hari ini Bu Monik dan keluarganya datang untuk berjumpa bersama teman-teman sahabat YPAC Jakarta di dalam podcast Bincang Seru. Nah, Ibu Monik, saya boleh cerita sedikit ya, menyebutkan beberapa karya tulis Ibu yang bisa menjadi inspirasi buat teman-teman. Pada tahun 2017, Ibu menulis buku Kamu Anak Hebat, yang ini ya Bu ya? Iya, yang ini. Iya. Lalu pada tahun 2019 Ibu Monik menulis You Are Amazing, kamu luar biasa. Teman-teman, Ibu Monik ini adalah ibu rumah tangga yang gemar sekali menulis dan karya tulisnya sekarang sudah banyak di mana-mana ya. Nah, Ibu Monik, boleh nggak Ibu cerita kepada kami karya-karya yang sudah Ibu buat itu sebenarnya nilai apa yang ingin Ibu sampaikan? Oke, sebenarnya gini loh Pak, kita nih yang namanya orang tua punya anak itu kan gak habis-habis ya Pak. Yang paling penting di dalam kehidupan seorang anak adalah bagaimana peran kita sebagai orang tua memberikan nilai-nilai untuk anak-anak kita. Sehingga ketika mereka besar mereka bisa jalan sendiri. Nah, nilai-nilai itu saya tuangkan dalam tulisan. Kenapa? Saya pikir kok kayaknya sekarang buku-buku anak-anak nih kurang banyaknya yang bukannya tidak mempunyai nilai, tapi saya ingin sekali lewat tulisan-tulisan saya ini memberikan nilai-nilai buat anak-anak. Misalnya, anak-anak jangan gampang nyerah dong. Iya, betul. Anak-anak berani berkata jujur, jangan kabur gitu kan. Banyak juga melakukan kesalahan tuh biasa. Jadi saya ingin sekali menerapkan bahwa kalau yang di buku Kamu Anak Hebat ini, anak hebat itu bukan merupakan anak sempurna dalam arti kata tidak berbuat kesalahan. Tapi anak hebat itu adalah anak yang berbuat kesalahan tapi bisa berkata saya salah, mau berbuat baik lagi. Anak hebat itu saya gagal tapi saya mau bangkit lagi. Itu anak hebat. Jadi nilai-nilai itu yang saya mau ajarin beserta orang tuanya juga. Yuk jangan tekan anak kita untuk seolah-olah menjadi sempurna. Ini Kasian loh dapat mereka. ide ini dari mana sih Bu Monik? Dapat idenya dari saya. Maksudnya bukan dari gimana? Saya sendiri belajar Pak, terus terang. Oke, Karena ya. saya mempunyai anak, kita kan semua masih belajar ya Pak ya. Ya. Ketika saya belajar, saya pikir, coba deh kita tuangkan. Karena saya percaya setiap manusia itu pasti dikasih talenta kan, dikasih gift gitu. Ada yang bisa menulis, ada yang bisa bernyanyi, ada yang bisa menari, memasak dan lain-lain. Nah kebetulan saya ini bukan senang menulis tapi senang bercerita. Jadi anak-anak saya dulu tuh kalau lagi kecil mereka ribut. Usianya cukup jauh nih umurnya, 6 tahun. Di dalam mobil itu suka berantem. Masalah apapun berantem. Iya. Jadi saya suka tiba-tiba kalau lagi nyetir, tunggu. Mami dengerin cerita. Ada Lala dan Lili. Terus keluar cerita aja mengalir gitu. Masalah ini, masalah itu. Terus mereka dengerin. Terus saya pikir, coba deh kalau saya bikin tulisan gimana.
Siapa tahu bisa menjadi berkat, bisa menjadi Ya. semangat. Karena mungkin di sana ada orang yang pintarnya lain, tapi bisa menggunakan buku ini untuk menceritakan ke anaknya, bisa menjadi semangat, bisa menjadi nilai tambah untuk setiap anak. Itu yang saya inginkan untuk anak-anak, khususnya anak-anak di Indonesia. Iya. Karena generasi kita nih, kalau bukan kita yang turun tangan, siapa nanti mereka? Ke depan ini tanggung jawab kita. Anak-anak kita mau jadi ke depannya gimana? Kita sedang bersaing dengan gadget loh Pak. Iya, Kita iya. sedang bersaing dengan segala macam. Kita harus menjadi orang tua yang mempunyai wawasan juga menggunakan gadget, menggunakan media sosial, menggunakan semuanya untuk kebaikan. Kalau tidak diisi dengan kebaikan, anak-anak kita diisi dengan apa? Iya, betul Itu sekali dia ya. sih. Nah, saya ada satu penasaran nih. Hmm. Di antara kesibukannya Bu Monik sebagai ibu rumah tangga ya, yang mungkin juga punya usaha sendiri gitu ya. Kapan waktu yang Ibu lakukan sampai Ibu bisa menghasilkan tulisan-tulisan ini? Saya nggak kebayang gitu Jadi loh. gini, sebenarnya bermula semua di atas tempat tidur. Oh, Jadi saya ini kembali, saya bilang gini, Monik, kalau kamu mau bikin buku cerita ini kamu ingin berikan untuk anak-anak, untuk orang tua mempunyai waktu khusus untuk anak, you have to start from yourself. Iya kan? Saya tidak bisa bilang gini, oh kamu harus begini, tapi saya tidak melakukannya. iya, So iya. I have to start from Iya, myself iya, gitu loh. iya. Bagaimana ketika anak saya mau tidur saya cerita. Ceritanya dari mana? Ya kebetulan mungkin yang di atas memberikan ide-ide sehingga mengalir. Yang lucunya dulu Rachel anak saya yang besar tidurnya di kamar sebelah. Tapi kita ada connecting door. Iya. Jadi saya waktu cerita sama yang kecil, yang gede ikutan denger, yang gede ikutan nangis loh. Saya bilang, wah berarti ini nyambung nih ceritanya bisa ke dia. Berarti dia bisa mengerti dong cerita-cerita seperti ini. Jadi saya bilang oke, saya catat poinnya, besok ada waktu saya coba ketik. Saya coba tuangkan lagi. Saya coba gali lagi. Tentu karena saya bukan awalnya penulis, gak gampang. Tapi ketika kita ada kemauan, harus ada satu step untuk melangkah. Nah, itu dia yang penting. Iya Jadi teman-teman, seperti yang disampaikan oleh Ibu Monik tadi, di mana kita ada kemauan, di situ kita harus mulai melangkah. Betul. Ya. Karena kalau enggak, kemauan mimpi akan hanya menjadi mimpi. Kalau kita tidak bangkit untuk melangkah. Ya. Jangan pernah takut karena apa? Pasti, takut itu sudah pasti. Pikiran kita sendiri yang bilang mungkin nggak mungkin bisa. Saya di Australia, saya punya hati untuk anak-anak Indonesia. Saya tidak punya kenalan sama sekali, tapi saya punya kemauan. Kemauan saya tuangkan. Ketika sudah jadi, nanti ketika waktunya tepat akan bertemu dengan orang yang tepat. Ketika kita mempunyai niat yang baik, dibukain jalannya. Lalu terbuka Terbuka itu jalannya, bukunya sampai dicetak, lalu betul. bisa diterbitkan, Betul. bisa dibaca oleh banyak Betul. orang. Dan begitu saya ya. bersyukur, maksudnya saya kaget banget ketika dapat waktu dulu kan tahun sebelum pandemi ya Pak ya. Saya sering banget kan kembali ke Indonesia dan bukunya itu, aduh saya sampai kadang-kadang suka nangis karena tiba-tiba ada yang bawa buku ini ke suku Nias, ke suku Laut, ada yang bawa buku ini sampai ke pegunungan di Irian Jaya. Jadi saya nggak ngerti bukunya bisa berjalan sendiri gitu. Iya. Yang bawa siapa? Saya bilang ketika ada kemauan, kita punya niat baik, pasti semua dibukain jalannya. Itu sih. Ya, baik. Terima kasih nih. Ini bagian pertama yang sangat menarik dan sangat menginspirasi buat kita semua. Teman-teman, jangan lupa saya mengingatkan untuk kita subscribe ya, lalu berikan like-nya, klik di tombol like, boleh memberikan komen atau tanggapan ya tentang hal-hal yang ingin diketahui. Dan jangan lupa nyalakan lonceng sehingga teman-teman bisa mendapatkan notifikasi tayangan-tayangan terbaru dari saluran channel Bincang Seru YPAC Jakarta. Nah, sahabat YPAC Jakarta, sebentar kita akan kembali dengan Ibu Monik. Bu Monik, menarik sekali apa yang tadi sudah kita bahas pada sesi pertama. Nah, memasuki sesi kedua nih, ada sebuah pertanyaan. Oke. Bolehkah saya mengetahui sebagai ibu dari 2 orang putri, ya, apa sebenarnya yang bisa Ibu
ceritakan atau Ibu share, Ibu bagikan kepada kami semua bagaimana Ibu mendidik putri-putri Ibu dengan penanaman nilai-nilai yang saya tidak tahu ya, apakah ketika Ibu sebagai orang Indonesia yang harus tinggal membesarkan kedua putri di tempat dengan budaya yang lain seperti itu, ada perbedaan atau tidak ya? Iya, ada pasti. Karena kita lahir di Indonesia, culture-nya berbeda, semuanya berbeda. Tentu ketika kita mempunyai anak, kita kan masa lalu kita, masa kecil saya belum tentu seindah yang saya maukan. Tapi saya mau anak-anak saya belajar dari pengalaman saya. Saya misalnya, saya dulu kurang mendapat pujian misalnya. Tapi pujian itu kalau di Australia mudahnya minta ampun. Misalnya ya Pak ya, bikin nggak terlalu gimana banget. Oh, you are wonderful, you are Oh, iya, iya. brilliant. Kalau kita dulu di Indonesia Pelit ya? pelit banget kan, Pelit ya puji-pujian kalau di kan. Indonesia ya. Tapi saya mengambil bagaimana kalau kita balance. Berkelebihan nanti jadi tidak dianggap. Tapi kekurangan nanti dia kelaparan pujian. Jadi saya bilang kita berikan sesuai, bukannya kita pujilah, makanya ada orang gini, pujilah anakmu di depan banyak orang, tapi tegurlah dia ketika dia sendiri. Jangan permalukan di depan umum. Tapi anak tetap harus ditegur. Ketika dia melakukan kesalahan, kita harus memberikan teguran, tapi di belakang. Jangan sampai Jangan mempermalukan anak di depan orang lain. Di depan orang lain. Tapi memuji boleh ketika dia memang layak dipuji, kita harus berani untuk memuji. Memuji misalnya, aduh nak kamu pinter, kamu baik, tapi bukan pamer. Pujian itu harus balance. Itu yang saya ajarkan ke anak-anak saya. Culture pasti jauh berbeda. Dulu kita, kita kan belajar akademik seperti apa di Indonesia. Iya, betul. Di Australia tidak seperti itu, tapi saya mengajarkan kepada mereka gini. Ini boleh dibuktikan ke anak-anak saya. Saya bilang, kamu selalu kerjakan yang terbaik. Tidak boleh malas. Mami hanya mau melihat kamu kerjakan yang terbaik, tidak boleh malas. Apapun hasilnya. Apapun hasilnya. Saya bilang, ketika kamu bisa cuman, Mam, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, anak-anak saya bekerja dengan baik, belajar dengan sungguh-sungguh. Tapi ketika dia cuman, Mam, I only got 60. I get applause loh Pak. Well done, it's okay. Nanti kita try the best lagi. Kalau memang yang terbaik bisanya segitu, kenapa kita harus kasih tambahan ke dia lagi? Belum tentu itu tidak baik selamanya ya. Betul. Dan belum tentu setiap anak harus brilliant in matematika. Harus brilliant di tempat lain. Ya, mungkin setuju. dia di tempat lain dia bagus. Kita arahkan ke ini. Yang saya bilang, yang penting kalau kamu memang harus pas di sini, ya do yang pas aja. Nanti kamu yang brilliantnya yang di tempat yang kamu suka. Gitu. Itu kan kita nggak ada Pak zaman dulu. Itu kita harus menyesuaikan kembali. Itu contoh betul sebetulnya buat saya apa yang disampaikan oleh Bu Monik tadi ya, bahwa kadang-kadang kita lupa untuk memuji. Betul. Ya, karena kita lebih sibuk untuk melihat kekurangan. Betul. Gitu loh ya, salah dikit sepertinya jadi masalah besar. Betul. Gitu ya. Betul. Tetapi pencapaian anak apapun itu kadang-kadang kita lupa untuk menghargai bahwa dia sudah bisa melakukan Betul. itu. Dan kebanyakan kalau saya boleh bilang sekarang, orang tua banyak mujinya di media sosial Pak. Bukan ke anaknya, hanya untuk pamer. Jadi ini yang mesti diwaspadai juga buat saya gini. Anak itu butuh pujian terhadap dirinya anaknya itu sendiri. Mungkin, nak kamu pinter deh tadi ini mami bangga banget sama kamu. Ke anaknya, bukan dipamer-pamerin. Jadi tanyanya waktu dia pamerin itu untuk siapa? Untuk maminya apa untuk anaknya? Anak itu butuh loh Pak. Butuh yang namanya bahasa kasih, pujian, belayan, act of service, quality time, gift. Tidak harus mahal tapi mereka butuh. Apa sih Mam yang sudah pernah dilakukan oleh putri-putri Mami ketika mereka mencoba menerapkan di dalam kehidupan mereka hal yang tadi itulah yang sudah Mami sampaikan. Oke, saya kasih case seperti ini ya. Saya sekali lagi saya masih banyak belajar. Saya punya anak 2, usianya terpaut sekarang Rachel 19 tahun, Claire 13 tahun. Dua-duanya mempunyai kepribadian yang sangat berbeda tapi sangat luar biasa dua-duanya. Salah satunya Claire itu adalah anak yang mempunyai disleksia Pak. Oh oke, ya. Oke, dia mempunyai kesulitan dalam membaca.
Waktu kita nggak familiar Pak. Kita dulu di Indonesia mana familiar, nggak ini. Saya cuma dipanggil karena Rachel anak saya yang pertama nggak punya masalah di situ. Waktu anak saya yang kedua saya dipanggil sama guru, dia bilang ini kemungkinan anak Anda disleksia. Reaksi saya seperti pertama, nggak mungkin. Itu kan biasa saya. Itu saya bilang nggak mungkin, saya nggak pernah mengalami kayak begini. Tapi saya tahu kok beda ya ngajarinnya kok susah. Kita sebagai orang tua harus open minded. Oke, ya udah nggak apa-apa. Saya datang ke anak saya, Claire, yuk kita coba. Kita pergi ke terapi, kita coba apa benar kamu ini. Jangan takut, mami sama kamu, papa sama kamu, kakaknya sama kamu. Kita coba. Lalu saya lihat ya. Yang saya mau bangkitkan ke dia adalah mentalnya. Bahwa dia adalah anak yang sama. Dia struggling di situ, gak apa-apa ada kita. Ayo bareng-bareng, ayo bareng-bareng. Ada support dari keluarga. Ada support dari keluarga. Dan jangan sampai kita, aduh kayak gini aja kok gak bisa sih. Membaca aja kok susah sih gitu. Kok kamu gak bisa, ayo dong kamu pasti bisa. Oh anaknya susah. Ditambah lagi mental stres, mau jadi apa? Nanti dia nggak bisa menerima diri sendiri. Tambah tertekan. Akhirnya dia tidak bisa menerima dirinya sendiri. Karena siapa yang mau juga, ya kan? Lalu ketika saya sebagai orang tua terus terang di depan anak kelihatannya kuat. Sendirian, aduh kesian sebenarnya gitu. Ketika kita dipanggil lagi sama sekolah, saya agak sedih loh. Aduh pasti dibilangin, ini Claire nilainya di bawah rata-rata misalnya. Saya harus sudah siap mental gitu. Keluar saya harus dengan senyum lagi. Claire, it's okay. Kita bisa Claire gini-gini. Lalu saya melihat ketika dia mempunyai semangat yang juangnya jadi tinggi. Dia belajar, dia double effort, dia double kerja, dia double apa. Dia bilang, Mam, saya akan bisa. Dipanggil lagi nilai dia di atas rata-rata, Kenapa? Karena dia merasa dia punya support system yang kuat. Memang dia harus menghadapi terapi sampai saat ini pun dia di SMP. Waktu itu kalau di Australia gini, kalau kita mempunyai kelemahan disleksia, kita harus ikut yang namanya tes dari negara. Lalu tesnya itu bayar sendiri $2.000. Ketika suratnya nanti keluar, kita bisa mendapatkan tambahan waktu. Jadi kalau mengerjakan orang lain 2 jam, kamu 3 jam. Oh, jadi semacam dan itu izin ya. Ya, dan itu melekat sampai nanti ke dia ke uni. Saya bilang, Claire bagaimana? Kalau kamu mau, ayo kita ikut tes. Dia bilang sedih, Mam, let me try. Siapa tahu Claire bisa, siapa tahu nggak harus. Dan terbukti, saya nggak pernah ikut tes itu. Terbukti nggak dia masih disleksia? Masih. Tapi dia bisa lepas dari, maksudnya bisa sama dengan orang lain, bisa. Dan dia malah di kelasnya sekarang kalau nggak salah ditaruh di kelas advance di bagian matematikanya. Jadi Claire nggak jadi mengambil tes itu? Enggak. Tidak mengambil tes itu, Tidak. tapi dia bisa dengan 2 kali usahanya, dia bisa mengatasi itu semua. Semua. Dan saya bilang, luar biasa. Kamu tertekan gak Claire? No. Itu buat saya lebih apa ya, karena lebih dalam meaningnya. Dia tidak menyerah, dia berusaha. Tapi ketika dia tahu kalau memang dia nggak kuat, ada mami, ada kita semua, ada mami, ada dedi, ada kakaknya yang siap, which is gak apa-apa gitu loh. Nah, Mam, ada pertanyaan dari saya nih, pernah nggak iseng-iseng kayak kita nih ya? Saya sering sekali melihat gitu ya, banyak mungkin kita lihat di lingkungan masyarakat gitu ya, yang menggunakan joke-joke yang menurut saya itu semacam, saya kalau mau boleh bilang itu semacam bullying gitu ya. Bully ketika kita mengatakan atau kita mentertawakan ketidakbisaan anak. Begitu kan banyak tuh ya seperti itu ya. Betul. Orang tua itu makanya harus hati-hati dalam berkata-kata. Karena saya percaya kata-kata itu sangat besar kuasanya. Saya sangat berhati-hati. Saya makanya kalau bilang anak tuh saya tidak pernah membandingkan anak saya. Saya tidak pernah, karena masing-masing punya kekuatan tersendiri. Betul. Kenapa kita harus membandingkan? Saya tidak pernah misalnya, saya kayak tadi saya bilang, Claire memang begitu, memang dia begitu. Tapi kakak saya dan adik kan punya kemampuan berbeda. Saya tidak pernah bilang, kok kamu gak seperti kakaknya. Tidak akan keluar dari mulut saya karena berbeda. Dan tapi kelemahan mereka pun saya tidak pernah mempermalukan mereka menggunakan itu dibikin jokes gitu loh.
Memang agak sulit karena kita background dari sini Pak. Terus terang di Indonesia itu sudah menjadi lumrah dari Iya, zaman dulu. iya, iya. Joke-joke seperti itu, tapi mau dong kita berubah, Iya. mau dong kita menjadi orang tua yang lebih maju lagi, belajar untuk menghold kata-kata yang tidak baik diucapkan. Kalau misalnya kita sendiri suka nggak, saya suka balikin ke diri saya, suka nggak sih saya diomongin ini, kalau saya aja sakit hati apalagi anak kecil, kasihan banget mereka, kasihan banget anak-anak, Iya, misalnya iya, apalagi secara fisik, iya, body iya. shaming atau apapun itu, jangan deh. Iya. Jangan. Dan kita sering kali lupa bahwa setiap ucapan dari orang tua itu adalah doa. Betul. Ya. Makanya seperti yang tadi saya bilang, kata-kata itu besar kuasanya. Ya. Jadi ketika kita memperkatakan yang baik, jadilah baik. Mungkin belum terlihat sekarang, tapi nanti ketika benih yang baik kita kasih, kita akan melihat dia berbuah Iya, one day. iya. Tapi ketika kita lemparkan kata-kata yang tidak baik, dia juga akan berkembang menjadi tidak baik. Iya. Dia akan merasa dirinya, oh ya memang saya bodoh sih. Mama juga dulu suka bilang gitu. Memang saya ceroboh sih. Jadi itu Dulu menjadi image yang melekat pada diri Betul. dia ya. Jadi memang dia membenarkan dirinya sendiri bahwa saya ini orangnya begini. Jadi ketika dia mengalami itu, mengalami misalnya dia kecerobohan, ya memang saya orang ceroboh. Mama juga dulu bilang begitu. Iya. Jadilah ceroboh gitu. Memang misalnya kebiasaannya kita itu, tapi kalau kita nggak ucapin kan Iya. bisa menjadi lebih baik. Tergantung bagaimana kita menyikapinya Iya, ya. betul. Baik. Nah, Iya. sahabat YPC Jakarta, seru betul ya pembicaraan kita pada hari ini bersama Ibu Monik. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami karena kami akan kembali dengan pertanyaan yang lebih seru lagi.